Oke, halo, apa kabar kalian semua? Baik, dalam video kali ini kita masih membahas seputar tentang kasus yang misterius, kasus yang ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi sama kasus ini. Mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin kalian pernah menonton atau sekedar tahu tentang kasus ini. Yang jelas kasus ini kasus sejak 20 tahun yang lalu yang sampai saat ini belum juga selesai. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Pada tanggal 7 September tahun 2004, seorang aktivis hak asasi manusia yang bernama Munir Said Talib meninggal dunia karena diracuni ketika sedang dalam penerbangan menuju Belanda. Sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir terbang ke Belanda itu dalam rangka melanjutkan studi pascasarjana. Pesawat yang ditumpangi Munir sempat transit di Singapura pada 7 September tahun 2004 sekitar pukul 00.40 waktu setempat. Jadi Munir transit 1 hari setelah dia berangkat. Di sini saat transit Munir terlihat duduk di Cafe Bean. Dan pada pukul 1.50 dini hari pesawat akan lepas landas menuju penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Tapi 3 jam setelah penerbangan dari Singapura, Munir diketahui sakit dan katanya Munir beberapa kali ke toilet. Kemudian Munir dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi di samping dokter yang duduk di kursi 1J. Setelah sempat dirawat oleh dokter itu, di sini nyawa Munir tidak dapat diselamatkan. Munir meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8.10 waktu setempat, ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Dan diketahui pada saat berangkat dari Jakarta, Munir masih dalam keadaan sehat walafiat. Pesawat yang ditumpangi Munir mendarat dari Bandara Amsterdam pada 7 September tahun 2004 pukul 10 waktu setempat. Setelah mendarat, 10 petugas militer masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan saat ada penumpang yang meninggal dunia di dalam penerbangan, dan seluruh penumpang pesawat dilarang turun selama 20 menit sampai pemeriksaan selesai. Lalu jenazah Munir dipulangkan kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur. 2 bulan setelah kematian Munir, Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa di dalam tubuh Munir terdapat racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal. Nah, dari sinilah mulai muncul kecurigaan Munir meninggal karena diracuni pada saat berada di pesawat. Pihak keluarga mendapat informasi terkait temuan racun dari hasil otopsi Munir melalui media Belanda. Mendengar informasi tersebut, pada tanggal 12 November tahun 2004, istri Munir yang bernama Suciwati kemudian mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi suaminya. Tapi Suciwati gagal mendapatkan hasil otopsi itu, dan selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Nah, kemudian sejumlah LSM mengadakan jumpa pers di kantor Kontras untuk mendesak pemerintah segera melakukan investigasi, menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga Munir, dan membentuk tim penyelidikan independen dengan melibatkan masyarakat sipil. Desakan kepada pemerintah untuk menangkap pelaku beserta dalang di balik kasus pembunuhan Munir disuarakan masyarakat di berbagai daerah. Nah, dan di sini Polikarpus itu jadi tersangka pada tanggal 28 November tahun 2004, dan 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama Munir diperiksa di Mabes Polri. Total sekitar ada 21 orang yang diperiksa terkait kasus kematian Munir. Nah, setelah mendapatkan desakan dan gelombang demonstrasi dari masyarakat dan para aktivis HAM, SBY akhirnya mengesahkan tim pencari fakta atau TPV untuk
kasus Munir pada 23 Desember tahun 2004. Tim pencari fakta ini mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Munir. Tim pencari fakta menilai Polri terlalu lambat dalam mengungkap pembunuhan Munir, sedangkan pihak Garuda seakan-akan menutupi kasus ini. Pada 3 Maret tahun 2005, tim pencari fakta melaporkan temuan terkait kasus Munir kepada Presiden Republik Indonesia SBY. Tim pencari fakta menyebut terdapat indikasi kejahatan konspiratif dalam kasus pembunuhan Munir karena ada kecurigaan keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi Garuda pada 14 Maret tahun 2005. Penyelidik dari Bareskrim Polri memeriksa Polikarpus, kemudian pemeriksaan terhadap Polikarpus kembali dilakukan pada tanggal 15 Maret tahun 2005. Nah, selain Polikarpus ada 6 calon tersangka lain, 4 dari PT Garuda Indonesia yang direkomendasikan oleh tim pencari fakta. Dan selain itu, tim pencari fakta juga mengendus keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan Munir karena terdapat data percakapan antara Polikarpus dengan orang Badan Intelijen Negara. Setelah pembunuhan Munir, Polikarpus juga disebut menerima perintah dari Badan Intelijen Negara untuk membunuh Munir pada tanggal 18 Maret tahun 2005 dan Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Munir. Ia ditahan di rumah tahanan Mabes Polri dan setelah melewati penyelidikan panjang dan beberapa kali persidangan, pada tanggal 20 Desember tahun 2005 Polikarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena menjadi aktor pembunuhan Munir, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara karena dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru di jadwal penerbangan Munir. Sementara itu, tokoh-tokoh Badan Intelijen Negara terbebas dari tuntutan atas pembunuhan Munir setelah mendapatkan berbagai remisi hukum. Polikarpus yang semestinya baru keluar dari penjara pada tahun 2002 sudah bebas bersyarat pada November tahun 2014. Tapi setelah menjalani hukuman, Polikarpus tetap kukuh menyatakan bahwa dia bukanlah pembunuh Munir. Oke, dan sampai saat ini sudah 20 tahun berlalu, kasus kematian Munir masih menjadi sebuah misteri. Oke, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.